Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita membuat rencana yang ternyata berantakan? Misalnya sudah siap pesta ulang tahun, malah listrik mati. Sudah menabung untuk beli sesuatu, tiba-tiba sakit dan uang habis untuk berobat. Kita sering merasa pintar menyusun rencana, tetapi hidup selalu punya kejutan. Itulah yang dikatakan dalam kitab kebijaksanaan. Siapakah yang mengetahui rancangan Allah? Artinya, manusia itu terbatas. Kita gampang salah hitung, tapi Allah memberikan hikmat-Nya lewat Roh Kudus agar kita bisa melihat hidup dengan kacamata iman. Lalu dalam bacaan surat kepada Filemon, Paulus memberi contoh luar biasa. Ia meminta Filemon menerima Onesimus, seorang budak yang sudah bertobat, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara. Bayangkan, zaman itu budak dianggap barang. Tapi karena Kristus, status berubah dari budak menjadi saudara seiman. Inilah buah kebijaksanaan sejati. Berani mengasihi melampaui logika dunia. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Lukas membawa kita lebih jauh. Yesus berkata, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Berat sekali bukan? Seolah Yesus meminta kita putus hubungan dengan harta, keluarga, bahkan diri sendiri. Apa maksudnya? Yesus tidak menyuruh kita membenci keluarga atau membuang harta, tetapi Ia menantang kita. Jangan sampai hal-hal itu menyingkirkan Tuhan dari posisi utama. Kalau ada benturan antara iman dan kenyamanan, antara Yesus dan kesenangan dunia, siapa yang kita pilih? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus lalu memberi perumpamaan tentang orang yang membangun menara dan raja yang mau berperang. Intinya, mengikuti Kristus butuh komitmen total. Jangan ikut Yesus hanya kalau lagi senang, lalu mundur ketika ada salib. Saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Yesus itu seperti naik kapal layar, menyeberangi samudra. Kalau hanya dekat pantai, mungkin terasa aman, tapi kita tidak akan pernah sampai ke tujuan jauh. Yesus berkata, "Duk in altum," bertolaklah ke tempat yang dalam. Di laut dalam memang ada badai, tapi juga di sanalah ada tangkapan berlimpah dan pengalaman iman yang luar biasa. Hari ini Tuhan mengajak kita belajar rendah hati karena rencana kita terbatas, tapi rencana Allah sempurna. Belajar menerima sesama bukan dengan ukuran dunia, tapi dengan kasih Kristus, seperti Paulus menerima Onesimus. Belajar berani berkomitmen, bukan murid setengah hati, tapi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bertanya dalam hati, apakah Yesus sungguh yang pertama dalam hidupku? Atau masih ada yang lebih utama dari Dia? Entah harta, gengsi, atau kenyamanan diri. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berani menaruh Yesus di pusat kehidupan, maka kita tidak akan takut badai apapun, sebab bersama Dia, kapal hidup kita pasti sampai di pelabuhan dengan selamat. Tuhan memberkati.